kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Ya, yang tadi Anda saksikan adalah sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dimulai 2004 sampai yang terakhir 2014. Saya ingin ke Fadli Perludem. Saya ingin Anda spesifik menanggapi tadi Bang Joni. Ini bisa berbahaya kalau ambang batas 0%. Anda setuju berbahaya? Iya, sebetulnya tidak ada yang bahaya sebetulnya Mbak Nana. Pertama, saya ingin mulai bahwa ketika desain pemilu serentak itu diputus oleh MK, maka ambang batas pencalonan presiden itu tidak relevan lagi. Karena satu pertanyaan saja yang tidak akan bisa dijawab, ambang batasnya mau diambil dari mana? Tadi dikatakan 2014 ambang batasnya. Itu semakin tidak fair lagi, karena mana mungkin kemudian proses pemilu 2019 digantungkan dengan hasil pemilu 2014. Pemilu 2014 itu kan didapat dari rangkaian proses yang begitu panjang. Ada verifikasi partai politik, kemudian ada kampanye, ada pemutaran daftar pemilih. Ditambah lagi kondisi sosial politik yang sudah sangat berbeda. Sangat jauh mundur ke belakang kita. Jadi tidak kalau mungkin hasil pemilu pakai 2019 pakai hasil pemilu 2014. Yang pertama. Konsekuensi keputusan MK yang ada hanya itu. Mau gimana mau nolak yang ada? Nggak bisa, itu konsekuensi keputusan MK. Jadi jangan dilihat sepotong-sepotong. Jangan menganggap DPR-nya demisioner. Enggak, Coba ini kita penting dengar. ini. Jangan menganggap DPR-nya sudah demisioner. Enggak ada lembaga negara itu. Ini Dan bukan soal demisioner, karena tidak keserentakan, Baik. kita harus memilih kita yang dengarkan. ada. Bagaimana jadi tidak melihat sepotong-potong jadi Debat nanti tafsir nggak bakal selesai, Bang. Karena tafsirnya sama-sama kuat ini. kita dengarkan. Jadi Betul, kenapa? kalau menafsir kita bantah tafsirannya. Tafsirnya Tapi sama-sama tafsir, kuat. Bang. Kalau Oleh begitu sebab kita itu lebih dengarkan, baik kita bicara soal bukan tafsir. kita dengarkan tafsir. jadi Tafsir. kita dengarkan. Baik, kita dengarkan Perludem. Putusan MK yang soal ambang batas pencalonan presiden itu kan ada Masalahnya dua. Ketika kita minta tafsir, mereka nggak mau ngeluarin Nggak mau tafsir. keluarin. Karena sudah MK final nggak dan mungkin mengikat. mengeluarkan tafsir tanpa Sudah ada final dan permohonan mengikat. pengujian undang-undang. Betul. Itu dia. Kalau itu saya tidak MK setuju kan karena sudah kayaknya final dan seperti mengikat. polisi lalu lintas. Baik, biarkan diteruskan. Fadil. Ya, pertama putusan MK. Jadi sebenarnya Mas Fadli, awal-awal pansus kita bawa nih rombongan pansus datang ke MK. Hadir semua ketua MK dan seluruh hakim-hakim konstitusi. Kita katakan ini ada potensi perdebatan yang nggak bersudahan kalau ini tidak ada tafsir yang jelas. Oleh sebab itu mohon supaya MK mengeluarkan dalam forum ini tafsir sebenarnya daripada keputusan MK tentang keserentakan itu seperti apa yang Tidak diberikan. berimplikasi terhadap Ya, nggak bisa MK berimplikasi mengeluarkan sebuah terhadap tafsir tanpa adanya proses presidensial putusan threshold. pengujian undang-undang. MK menjawab apa? Putusan, jadi begini. Ini Tidak- kita masih menunggu gugatan, belum bisa kami keluarkan tafsirnya. Oke. Ya, karena Sebetulnya ini tidak hak perlu ada pasti. perdebatan Baik. lagi Begitu soal ini. hari ini kalian menetapkan berapapun presidensial threshold-nya, Pasti akan ada yang gugat. 2%, besok pasti ada orang yang menggugat. Oleh Oke. sebab itu karena Jadi ini ini harus objek dilihat gugatan. satu-satu. Baik, Mas Lukman, Maka saya ingin MK Fadli sekarang. menyelesaikan dulu poinnya. Silakan Anda selesaikan poin Pertama Anda. ada dua ya putusan MK yang menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden ini. Permohonan Effendi Ghazali, kemudian yang kedua permohonan Profesor Yusril. Dan putusan MK sebetulnya sederhananya mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden itu adalah open legal policy-nya para pembentuk undang-undang. Itu satu. Ya. Nah, open legal policy ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus dilihat konsekuensi logis dari putusan itu. Ah, itu Ada tafsir. batasan-batasan. Itu Oke. Bukan tafsir. Itu Baca tafsir. pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Sudah. 1945 itu. Ini Sudah bunyi baca. pasal, clear. Tidak mengatur. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta pemilu. pemilihan umum sebelum pelaksanaan Tidak, pemilihan umum. tidak ada kata-kata itu. Periksa. Periksa sekarang. Buka Undang-Undang Tidak Dasar ada, kalau buka tidak ada itu. Kita buka. Tidak ada kata-kata itu. Saya Tidak akan ada. buka. Sebelum pemilihan umum. Tidak ada itu. Kenapa, Tambahannya tidak ada. Saya akan cek. Oke, tolong produser di atas dicek supaya selesai malam ini. Iya, pasal 6 Pasangan dibuka. calon presiden dan atau wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Peserta umum pemilu. sebelum pelaksanaan pemilihan Sebelum, umum. oke. Iya betul. Ah, itu Nah. betul. Itu betul. Kan itu yang saya Ya, sampaikan itu tadi. betul. Iya. Itu betul. Kalau itu Baik, benar. dan artinya apa itu? Tapi tidak berarti ya. Baik.
Tidak berarti ya bahwa peserta pemilu sekarang yang sudah mempunyai, yang sudah mengikuti peserta pemilu, hasilnya tidak boleh digunakan. Bukan itu tafsirnya. Sebentar. Saya mau tanya logika saja. Misalnya, kan kita tahu nih, ambil contoh Partai Demokrat, 2009 tinggi, 2014 turun. Apa jaminannya kemudian nanti di 2019 hal yang sama juga tidak terjadi pada partai-partai Anda? Bagaimana mungkin menggunakan hasil pemilu 2014 untuk mencalonkan presiden 2019? Itu sederhana sekali. Mas Arief, bisakah Anda menjawab itu? Ya, saya kira. Tapi biar keluar dulu, Nana. Begini, kalau kita memperdebatkan tafsir itu tidak akan ketemu. Nah, yang prinsip adalah bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu bisa dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik. Nah, maka sebenarnya apakah perlu ada ambang batas untuk itu? Bisa perlu, bisa tidak. Itu tafsirnya. Nah, kami yang memandang perlu ada ambang batas itu adalah sebenarnya untuk meletakkan fondasi dasar bagi terbangunnya satu koalisi yang lebih kuat. Pengalaman 2 kali pilpres kita yang itu berangkatnya juga dari proses pencalonan di mana mendasarkan pada ambang batas. Ternyata pada saat terpilih pun dia tidak bisa mendapatkan dukungan yang kuat. Nah, coba kita bayangkan tanpa ambang batas itu, pada saat seorang calon presiden dan wakil presiden terpilih menjadi presiden, hanya didukung katakan oleh satu partai yang kecil misalnya, mohon maaf, kemudian ketika dia terpilih, dia harus mulai membangun koalisi, yang terjadi akan lebih kacau. Karena apa? Dukungannya pasti berbasis pada transaksi dan kepentingan yang bersifat jangka pendek atau pragmatis. Itulah yang mau kita hindari. Oke, ada tanggapan? Fadil. Sebetulnya tidak ada tafsir di sini. Putusan MK dan pasal 6A ayat 2 itu adalah sumber hukum yang sah secara konstitusional. Jadi membacanya tidak boleh dipotong-potong, satu-satu harus dilihat secara komprehensif kedua-duanya. Putusan MK mengatakan ini open legal policy para pembentuk undang-undang. Rujukannya tentu harus dibandingkan dengan pasal 6A ayat 2. Baik, Tadi sudah dibacakan pasal 6 ayat 2. Kalau kita bicara konstitusi, perdebatan akan panjang. Saya ingin Anda spesifik, Anda spesifik menanggapi yang tadi itu. Tafsir menafsir sudah cukup, karena masing-masing punya tafsir yang kuat. Baik, enggak, saya argumen yang Justru tadi. Argumennya Mas Arief ini yang perlu kita perdalam. Apakah memang seperti itu? Ya? Apakah memang ada perbedaan yang signifikan antara kita mengajukan calon presiden yang banyak dengan pengajukan presiden dengan terhadap kemungkinan terjadinya transaksional. Transaksional kan kita nggak boleh ada transaksional. Undang-undang pemilu sekarang ini bahkan banyak sekali rambu-rambu menghindari terjadi transaksional. Sekarang pertanyaannya, ya, apakah dengan threshold ini atau tanpa threshold benar-benar bisa menghilangkan transaksional? Ya, padahal beda antara Mas Arief melupakan bahwa pemilihan presiden ini dibuka ruang oleh konstitusi kita 2 tahap. Ya, ada tahap pertama, ada tahap kedua. Begitu tidak mencapai 50% persatu, maka muncul pemilihan presiden tahap kedua. Nah, konsolidasi dan agregasi koalisi partai-partai politik tidak terbentuk di tahap pertama, bisa terbentuk tahap kedua. Ya? Dan itu bedanya hanya 4 bulan. Ya, 4 bulan saja bedanya. Apakah bisa kita mengatakan bahwa dengan adanya threshold itu kemudian memastikan tanpa ada kita harus break. Ini menarik harganya. Bayang-bayang disandra oleh partai-partai itu yang jadi soal. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh